محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزواج ذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين. حاجة من الأسرار وجنب الرسول وصول وصول إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعله أوصل وبلغ وتقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما أهلنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. وقد نودي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وجميع أولياء الله وأشفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن صلوا على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah izinkan kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke suatu tempat di mana diperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Inilah suatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fadlah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah izinkan lisannya menyampaikan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perkara yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang lisannya Allah izinkan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kita, ada orang-orang, ada umat Nabi Muhammad yang punya kemampuan untuk dapat menghadirkan kita, mengajak kepada kita untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya kita sampaikan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita turut bergembira bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya kita yang hadir di dalam majlis maulid, majlis yang diselenggarakan oleh guru kita yang telah memimpin majlis taklim, apa namanya? Nasihatain, letak deh namanya, nasihain gitu. Di bawah pimpinan Al-Ahad Ustaz Jamal. Setelah yaitu beberapa waktu tahun yang lalu tidak diselenggarakan secara besar-besaran seperti ini dikarenakan COVID-19. Alhamdulillah Allah bebaskan kita sehingga kita dapat kembali memperingati hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berjibaku menumpahkan segala perhatiannya, tenaganya, apa saja, tidak lain tujuannya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap pengakuan daripada baginda Rasulullah, berharap perhatian, pandangan rahmat daripada baginda Rasulullah, berharap yaitu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dapat menyelenggarakan peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terima kasih kepada para tetangga yang telah meluaskan yaitu tempatnya, jalan yang dilaluinya saat ini ditutup sementara, semuanya karena keluasan hati para tetangga. Mudah-mudahan Allah gabungkan pahala yang besar bersama kita yang hadir pada saat ini. Allah tambahkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat saja dikarenakan waktu, masih mungkin ada beberapa muallimin, para asatidzah yang akan menyampaikan tausiahnya. Pada dasarnya kita datang ke majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah menanamkan niat yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita setelah kembali daripada peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hendaklah kita niatkan ayyanwiya. Kita niatkan ayyanwiya bihi, itu kita niatkan hadirnya kita di dalam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita niatkan? Asyukur, yaitu mensyukuri ala ni'matil aql, mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Betapa kita mengingat mundur ke belakang melihat perjuangan Rasulullah SAW. Allah lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai pintu rahmat Allah untuk seluruh alam jagat raya ini.
Bagaimana mungkin rahmat Allah akan sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW jika pada saat di mana Rasulullah menjadi seorang Nabi dan Rasul tidak ada orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah atas akal yang Allah berikan kepadanya. Ternyata banyak sekali orang-orang jahiliyah yang Allah bukakan akal fikirannya melalui hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia syukuri nikmat akal bahwa inilah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa rahmat kepada kita. Satu kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada seluruh alam jagat raya ini dengan berkah adanya akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya kita dapat menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kejahilian, di tengah kebodohan pada saat itu, di mana orang tidak mau bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada setetes embun rahmat Allah dilahirkan di padang yang tandus, di mana tidak ada sebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang-orang yang berakal menerima dakwah baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita datang niat di dalam peringatan Maulid Rasul SAW kita yaitu menyampaikan rasa syukur kepada Allah ala ni'matil adil, atas nikmat akal sehat kita. Betapa banyak umat Islam khususnya yang ada di Bukit Duri, kenapa mereka belum juga tergerak untuk menghadiri peringatan Maulid Rasul? Belum juga mereka mau mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya. Terlebih ini adalah malam yang agung, malam diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita-kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan yaitu tadi akal yang sehat. Tidak cukup akal sehat kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian adalah yaitu sehat badan. Allah berikan kesehatan badan kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita datang di tempat-tempat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sudah berikan tahu kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bir rahmati fa bidzalika falyafrahu. Beritakan olehmu ya Muhammad, sampaikan olehmu ya Muhammad, bahwa hari kelahiran ini merupakan satu fadlah min Allah. Sungguh Allah telah berikan keutamaan, keagungan, kenikmatan kepada seluruh alam jagat raya ini dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampaikan olehmu ya Muhammad bahwa hari kelahiranmu ini merupakan fadlah min Allah. Seluruh kita dapat pengetahuan, dapat pelajaran dari orang tua kita, dari guru-guru kita, betapa Allah telah memberikan ni'matul iman wa ni'matul Islam kepada kita. Tetapi tidak ada sisi manfaat ni'matul iman wa ni'matul Islam tanpa lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang mendapatkan buah daripada ni'matul iman wa ni'matul Islam tanpa ada yang membimbing, yang menunjukkan keimanan, yang menunjukkan keislaman? Dialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Sungguh ini merupakan fadlah minallah, bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW afdalun ni'am, sebaik-baiknya nikmat daripada Allah, melebihi nikmatnya iman wa nikmatul Islam. Ini yang perlu kita sadari. Syukuri, terima kasih ya Allah. Allah berikan sehat pada saat ini. Badan kita bisa kita langkahkan, pikiran kita bisa tujukan, kita bisa berselawat kepada Rasulullah, kita dapat berjumpa dengan guru-guru kita, wabil khusus tadi mubaligh kita Al-Habib Muhammad Mustafa bin Sa'ad yang telah menyampaikan begitu luar biasa. Bagaimana kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yaitu baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, rasa syukur inilah yang kita sampaikan pada malam hari ini, agar akal kita tetap ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini tidak akan abadi. Semua apa yang kita perjuangkan ini tidak akan pernah abadi tanpa ilmu. Oleh karena itu, kita harus syukuri. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat akal, nikmat sehat. Yang terakhir, secara singkat saja, adalah bagaimana caranya agar kita dapat melestarikan acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilghail Islam, melestarikan Islam. Nggak bisa lestarinya Islam dengan peringatan Maulid Rasul saja seperti ini. Maulid Rasul di mana-mana penuh dihadiri oleh kaum muslimin. Tetapi betapa sedikitnya mereka umat Nabi Muhammad yang mau duduk bersama guru-gurunya mempelajari ilmu syariat agama. Bagaimana mungkin agama ini akan kekal di negeri kita tanpa orang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lestarikanlah Islam. Bagaimana cara melestarikan Islam? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Duduklah kalian di Madarisul Islamiyah, di ma'had-ma'had, di majelis-majelis ilmu yang kalian ada dengan guru-guru kalian. Pelajari semua ilmu Allah yang Allah wariskan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah wariskan kepada umatnya. Kalau ini agama tetap ada, akan tetap ada di negeri ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita melestarikan ini agama dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nanti yang akan menjelaskan tiap peringatan Maulid Rasul kalau orang-orang ahli ilmu sudah rahalu ila rahmatillah? Apabila mereka sudah kembali, bagaimana mungkin Maulid Rasul dapat disampaikan? Bagaimana mungkin orang dapat menyampaikan sholawat tanpa mengerti apa yang disampaikannya? Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah pada malam hari ini kita banyak didatangi oleh guru-guru kita, para mu'allimin, para kiai, sehingga kita dapat menentukan pilihan untuk kita dapat menuntut ilmu daripada mereka. Kita datangi satu-satu waktu yang kita punya agar kita mendapatkan sisi manfaat daripada peringatan Maulid Rasul, mendapatkan manfaat daripada kehadiran guru-guru kita. Tutuplah ilmu kepada mereka. Satu yang Al-Faqih ingin sampaikan kepada hidup, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam. Rasulullah ja'a bidinil Islam, datang membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima agama apapun selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Allah terima daripada apa yang kita lakukan sehari-hari kita, sholat kita, ibadah kita,
cara gaul kita, semua aktivitas kita, bagaimana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita merujuk kepada tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, saya akan berikan contoh. Saya sudah sampaikan di beberapa tempat. Contoh yang paling mudah, seorang yang mengerti akan tuntunan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Dilihatnya ada seorang laki-laki separuh baya dengan telanjang dada, terbakar oleh matahari. Diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tangannya, betapa tangannya pecah-pecah, telapak tangannya pecah-pecah kasar luar biasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangi laki-laki separuh baya tadi. Rasulullah memberikan salam kepada orang tua tersebut. Maka sang orang tua tahu bahwa dirinya didatangi oleh Rasulullah SAW. Dijawabnya salam yang agung kepada baginda Rasulullah SAW. Maka singkat kata Rasulullah bertanya, apa gerangan yang membuat tubuhmu terbakar seperti ini? Apa yang membuat tubuhmu terbakar dengan terik matahari? Juga tangan-tanganmu yaitu pecah-pecah seperti ini. Maka orang tua separuh baya itu mengatakan, wahai kekasihku Rasulullah, aku adalah orang tua. Sebagai pekerja keras, aku pecahkan yaitu batu-batu kasar di bukit-bukit batu yang kasar tersebutlah aku pecahkan batu-batu menjadi kecil-kecil, sehingga hasilnya aku bawa ke pasar dan aku jual batu-batu tersebut untuk aku nafkahkan kepada istri dan anakku. Oleh karena itu, dari hasil jual batu yang aku pecahkan, batu-batu besar yang ada di bukit-bukit tersebut, aku infakkan, aku belanjakan untuk istriku dan anakku. Aku nafkahkan dari hasil usahaku tadi untuk aku nafkahkan kepada istri dan anakku. Mendengar yang demikian tersebut, Rasulullah SAW menitikkan air matanya. Betapa hebatnya laki-laki ini berjuang untuk istri dan anaknya, meskipun dia harus mengorbankan dirinya dengan terbakar terik matahari dan pecah-pecah telapak tangan daripada telapak tangannya. Maka Rasulullah ambil dua tangan orang tua tersebut, digenggamnya oleh Rasulullah, punggung tangannya dicium oleh Rasulullah, kemudian telapak tangannya pun dicium oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sanggup orang tua itu menerima penghormatan daripada Rasulullah, maka orang tua itu ingin berusaha menarik kedua belah tangannya dari tangan Rasulullah. Tidak sanggup dia menerima penghormatan yang demikian, tetapi dia tidak lakukan karena takut menyinggung perasaan Rasulullah. Maka ia balas ciuman tangan kepada tangannya, dia balas dengan cium tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah setelah melakukan yang dilihat oleh seluruh para sahabatnya, diangkat kedua belah tangan laki-laki tersebut. Hadhihi yadun la tamassuha narun abada. Inilah tangan yang tidak pernah akan tersentuh oleh neraka jahanam. Rasulullah sampaikan bahwa laki-laki ini tangannya yang begitu kasar,
tubuhnya yang terbakar dengan matahari tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka jahanam. Ini Rasulullah sampaikan. Berarti laki-laki ini telah mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal berkenaan mencari nafkah. Dia korbankan tenaganya, dikorbankan pikirannya, dikorbankan tubuhnya untuk mencari nafkah yang halal untuk disampaikan kepada istri dan anaknya. Oleh karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, terlebih zaman masa ini sulit sekali pekerjaan. Jadi tengah-tengah masyarakat kita, betapa umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kegundahan mencari nafkah. Berjuanglah kalian, sampaikanlah segala sesuatu, tenaga, pikiran, untuk apa? Untuk kita dapat mencari nafkah yang halal. Meskipun pekerjaan itu tidak layak dipandang oleh masyarakat, tidak pantas dilakukan oleh kita karena itu dianggap itu pekerjaan hina. Jangan pedulikan perbicaraan siapapun, karena selama kita yakini pekerjaan mencari nafkah yang halal ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan berita daripada Rasulullah. Tangan kalian, tenaga kalian, pikiran kalian, apapun yang kalian lakukan, selama kalian yakin bahwa ini tuntunan daripada Rasulullah, kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup saja kalian yang akan mendapatkan, tetapi anak istri kalian akan selamat daripada neraka jahanam, karena rezeki yang halal yang dianggap oleh masyarakat itu adalah hina, tetapi di dalam pandangan syariat agama dibenarkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah mencium tangan orang kasar tadi, tangan yang kasar dengan peluh keringat yang begitu luar biasa, terik matahari membakarnya, tapi Rasulullah tidak pedulikan yang demikian itu, karena Rasulullah mendapatkan berita melalui wahyu ilahi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Rasulullah sampaikan, inilah laki-laki yang telah beramal dengan apa yang Rasulullah katakan. Di mana Rasulullah ja'a bidinil Islam, datang membawa Islam. La yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Ini yang saya maksud. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menghantarkan umat Nabi Muhammad, pekerjaan apapun selama ada rujukannya daripada tuntunan syariat Rasulullah, kalian akan mendapatkan bagian surga. Jangan pedulikan kehidupan kita di alam dunia, mau dihina di masyarakat kita, pekerjaan kita hina dianggap dan lain-lain. Jangan hidupi anak istri kita dengan cara-cara yang kotor, dengan mencuri, dengan cara berjudi, dengan cara merampok, korupsi dan lain-lain. Hindarkan yang demikian itu, karena kalian tidak mendapatkan surga Allah. Anak istri kalian pun tidak akan mendapatkannya. Kalau kita ingin anak istri kita ada di dalam surga bersama kita, cari rezeki yang halal meskipun tidak dihargai oleh masyarakat kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan biar sedikit manfaat. Ambil hikmah daripada Maulid Rasul. Yang pertama tadi, datanglah dengan niat untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat akal sehat. Karena orang-orang yang sehat saja yang mampu mau menggunakan akalnya, terlebih dengan hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hanya orang-orang yang punya akal sehat daya akan menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah. Karena Allah perintahkan falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Inilah cara kita bergembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa itu kita gak akan dengar nasihat-nasihat. Kalau kita hanya melaksanakan peringatan Maulid masing-masing di rumahnya, nggak akan ada nasihat apa-apa. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Ustaz Jamaah, bersyukurlah kepada guru-guru yang hadir. Terima kasih dengan berkah perjuangan panitia dan lain-lain, semuanya dapat terselenggara acara Maulid Rasulullah SAW. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Ya Allah, harus doa dulu, bayarannya harus double.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.